warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Darussalam Al-Qur'ani. Kita doakan semoga Kiai Haji Masyhuri Baydawi dan juga Nyai Hajah Sri Haryanti serta segenap keluarga besarnya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya, diberkahi pondok pesantrennya, diberkahi santri-santrinya, diberkahi ilmunya, diberkahi dakwahnya, senantiasa menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, disayang-sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para syarifah, para ustadzah, bil khusus ustadzah Raihatul Jannah Umayyah, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah, serta segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga semuanya senantiasa dalam dekap rahmat kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosanya, ditutup aibnya, dikabulkan hajatnya, dimuliakan hidupnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Tujuan hidup kita di atas muka bumi, biar kita semuanya jadi hamba-hamba yang sukses, dan itu yang menjadi doa terbanyak yang disampaikan di hari raya Idul Fitri terutamanya, dan di hari-hari besar lainnya. Kita ucapkan minal a'idin wal faizin. Itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Jadi kalau ada orang bilang minal aidin wal faizin, bukan jawab sama-sama. Minal aidin ya, sama-sama. Karena minal aidin artinya semoga kita termasuk di antara kelompok hambanya yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan menjadi hambanya yang sukses, yang berhasil. Jadi jawabannya minal aidin wal faizin, amin. Mohon maaf lahir dan batin, sama-sama. Begitu, jelas insyaallah ya. Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk menjadi hambanya yang kembali kepada fitrah. Fitrah kita itu apa? Fitrah kita itu, teman-teman sekalian, satu, nggak punya dosa.
Fitrah itu murni, fitrah itu asli. Aslinya manusia tuh nggak bawa dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada seseorang menanggung dosanya orang lain. Nggak ada anak lahir bawa dosa zina orang tuanya, nggak ada. Walaupun orang tuanya berzina sampai kemudian hamil, walaupun itu namanya bukan orang tua ya, laki-laki perempuan berzina kemudian perempuannya hamil, melahirkan, anaknya ini bukanlah anak haram. Tidak ada anak haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Jelas? Semua anak, kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak lahir dengan membawa fitrah, dengan membawa kefitrian. Fitrahnya manusia. Apa fitrahnya manusia? Enggak punya dosa. Itu harapan kita yang terjadi di hari raya Idul Fitri ini. Kita kembali tidak punya dosa. Amin. Semoga kita semuanya kembali menjadi hamba yang tidak punya dosa. Tapi kan dosanya banyak, Ustazah. Iya, tahu saya. Ini lihat muka-mukanya sudah tahu nih. Dosa kita banyak semuanya, Bu. Kita semuanya nih, nggak ada yang dosanya kurang. Saya kurang dikit lagi dah kayaknya, nggak ada. Semuanya dosanya udah banyak, bahkan sebagian udah kebanyakan. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Itu sebelum datang bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, puasanya bagus, tarawehnya bagus, besokannya lagi puasanya bagus, malam besoknya lagi tarawehnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, istighfarnya bagus, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sedekahnya, ada ngasih bukaan puasa bagi orang yang berbuka puasa, dia ada mengerjakan sahur, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Ibarat pakaian, ia dicuci, 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 dicuci selama 30 hari. Ketika datang hari raya Idul Fitri, ia kembali menjadi seperti baru lagi. Laisal aid liman libasuhu jadid, walakinnal aid liman taqwahu yazid. Bukanlah hari raya adalah orang yang pakai baju baru, melainkan hari raya adalah orang yang takwanya baru, imannya baru, hatinya baru, dosa-dosanya sudah hilang, berganti dengan barunya catatan amal yang dia punya untuk kehidupannya. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Guru saya Habib Umar bin Hafid bahkan bercerita, ada hamba-hambanya Allah yang menjalani Ramadannya dengan sangat indah, bukan hanya baik tapi sangat indah. Selama bulan Ramadan hatinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dia biarkan berkesibukan dengan dunia. Hatinya enggak sibuk sama dunia, hatinya enggak mikirin saldo rekening bank, hatinya enggak mikirin makanan enak atau kurang enak yang akan dimakan nantinya, hatinya enggak berasa karu-karuan ketika suaminya bilang, maaf ya, uang untuk beli baju lebaran belum siap. Hatinya
antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tertarik dengan dosa, tidak tertarik dengan aib manusia, nggak kepengen tahu kabarnya si fulan si faltan, nggak pengen tahu ada artis cerai balikan lagi apa enggak, nggak tertarik sama kabar manusia sebab dia fokus kepada kabar pencipta manusia, sebab dia fokus terhadap kabar antara dia dengan sang pencipta manusia, kabarnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya di bulan Ramadan adalah hari berisi tangisan air mata atas dosa-dosa yang telah dia lakukan antara dia dengan Allah ataupun antara dia dengan sesama hambanya Allah. Hari-harinya di bulan Ramadan adalah menundukkan hati, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu atas keberaniannya mengerjakan dosa di masa lalu, dan ia rindu kepada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang, sehingga dalam munajatnya ia berkata, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengampun, Engkau menyukai hambamu yang mudah memaafkan, Engkau menyukai saling maaf-maafan. Fa'fu anna ya karim, maka ampunilah aku wahai zat yang maha mulia, maha dermawan. Ramadannya indah, bukan hanya baik. Tarawehnya indah, nggak ngebut-ngebutan, nggak nyari taraweh yang paling cepet. Itu kerjaan siapa tuh? Paling enak masjid yang sana, kenapa cepet? Ustazah, mana yang lebih bagus ustazah? Taraweh 8 rakaat mau witir 3, 11 rakaat tapi khusyuk, dengan taraweh 20 rakaat tambah witir 3 rakaat jadi 23 tapi buru-buru. Saya bilang yang bagus adalah taraweh 23 rakaat tapi khusyuk. Kenapa mesti buru-buru? Kamu hidup di atas muka bumi ini mau buat apa? Segitu diburu-burunya, diburu-buru sama apa? Hah? Nikmati sholat tiap rukuknya, tiap i'tidalnya, tiap sujudnya. Mumpung-mumpung setannya lagi pada diikat. Ustazah, tapi kok setan masih diikat, udah diikat, tapi kok saya masih tetap bikin dosa juga ya? Ya silakan ngaca. Rupanya masih ada setan yang tersisa. Hasil didikan setan dalam dirimu terbukti tanpa kehadiran setan di bulan Ramadan kamu sudah ahli, kamu sudah mahir berbuat dosa. Ya Allah, ya Allah. Iya, gimana ya caranya ya Ustazah biar menang nih menghadapi hawa nafsu, menghadapi setan? Ya udah dikasih sama Allah pelatihannya di bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, yang Ramadannya bukan hanya bagus, bukan hanya baik, melainkan indah. Allah turunkan ampunan dari sejak awal-awal Ramadan, menghapuskan seluruh dosa-dosa dia. Sehari puasa 10 tahun dosa terampuni. 2 hari puasa 10 tahun yang sebelumnya terampuni. 3 hari puasa 10 tahun yang sebelumnya lagi terampuni. Sehari lagi puasa, dosa-dosanya udah terampuni semua nih.
Allah jadikan ampunannya luber sampai kepada orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan ampunan dari bagusnya Ramadan yang dijalani seorang anak. Ramadannya orang tuanya mendapatkan ampunan dari bagusnya Ramadan yang dilaksanakan oleh seorang anak manusia. Kita semua punya orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Ampunan Allah Subhanahu wa taala bisa Allah berikan bahkan sampai kepada orang tua kita, Bu, Kak, Dek, Nak. Masih terus aja ampunannya masih terus turun. Kemana nih ampunannya? Bisa jadi turun kepada anak-anakmu yang sudah dewasa, yang sudah menikah, atau yang sudah tercatat amal perbuatannya ada punya dosa-dosa. Kalau kamu Ramadannya indah, bisa jadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa dari anak-anakmu. Masih terus saja Ramadanmu semakin indah, semakin indah. Allah turunkan ampunan buat suamimu, Allah turunkan ampunan bahkan buat saudara-saudarimu. Makanya ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, orang Islam itu seharusnya semakin tahun semakin bagus, semakin tahun semakin indah. Kenapa? Dapat berkahnya Ramadan, bukan hanya bagi dirinya, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Ustazah, saya kok tambah tua tambah nggak bener ya, periksa Ramadanmu. Ustazah, anak-anak saya tambah tua nih, saya tambah, Ustazah tambah nggak bener anak-anak saya nih. Periksa Ramadanmu, periksa Ramadan anak-anakmu. Sebab orang kalau Ramadannya bener diampuni Allah. Ampunan kalau udah turun bikin kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Mudah-mudahan semuanya dapat ampunan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Kembali kepada fitrah. Man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang puasa Ramadannya benar, tarawihnya bagus, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya terampuni. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad secara jelas mengabarkan keadaan orang yang Ramadannya bagus, ibadah malam tarawihnya bagus, kharaj min dunubihi kayaum waladatu ummuh. Dia keluar pada hari raya Idul Fitri, pada malam hari raya Lebaran, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Seluruh dosa-dosanya telah terampuni. Ia kembali suci, ia kembali fitri, ia kembali tanpa dosa yang tersisa. Minal aidi. Itu harapan kita. Datang Ramadan, kok kayaknya belum benar ya saya. Datang Ramadan lagi, kok yang kali ini gagal lagi ya saya. Datang Ramadan berikutnya lagi, ini Ramadan kayaknya berantakan nih saya. Datang Ramadan, mau sampai kapan Bu? Mau sampai kapan Nak? Mau sampai kapan Dek, Kak? Sampai rambutmu menua, sampai rambutmu ubanan semua, sampai datang malaikat Israel dan kemudian kamu berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, kata Allah. Sampai ketika datang ajal menjemput kamu dan kemudian kamu berkata, ya Allah, balikin lagi saya di dunia,
saya akan memperbaiki Ramadan, saya akan memperbaiki hari-hari saya akan mengerjakan ibadah yang selama ini saya tinggalkan. Jangan nyeselnya ketika datang ajal menjemput, jangan. Sebab kalau itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kamu kalau nyeselnya pas di akhir kehidupan, kata Allah, kalla, enggak bakalan bisa balik lagi. Tak akan kusisakan bahkan 1 jam sekalipun, tak akan kusisakan bahkan 10 menit sekalipun, tak akan kuberikan sisa waktu bahkan 1 menit sekalipun. Ini adalah saatmu untuk kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekarang ucapanmu, doamu hanyalah kalimat omong kosong yang tak akan pernah aku ijabah. Waktumu berdoa telah habis. Waktumu mendekat kepadaku sudah tak lagi tersisa. Wa min waraihim barzakh. Silahkan masuk ke alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada fitrah. Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah. Sebab kalau nyeselin dosa di akhirat nggak ada artinya. Kalau kita nyeselnya datangnya di akhirat, nggak ada artinya, teman-teman. Tapi kalau dari sekarang nih kita nyesel, selama hidup di dunia nih kita banyak nyesel, insya Allah di akhirat nanti kita nggak lagi nyesel. Mudah-mudahan nyeselnya biar di dunia aja, di akhirat nggak lagi nyesel, amin. Di akhirat tinggal dapat kasih sayang Allah, amin. Di akhirat tinggal merasakan damainya ampunan, amin. Di akhirat tinggal merasakan indahnya dekap rahmat Allah, amin. Di akhirat tinggal dipertemukan dengan Nabi Muhammad, amin. Minal aidin. Masalahnya kita nih kan punya banyak dosa. Seperti yang tadi saya sampaikan, gak ada siapapun nih diantara kita yang dosanya kurang. Udah cukup semua, udah banyak semua. Saudariku sekalian, dengarkan ucapan saya. Ini penting buat kamu ingat-ingat. Dosa itu ada 2 pilihan. Allahnya punya 2 pilihan terhadap dosa hamba-hambanya. Ada yang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada yang Allah ampuni dosanya, orang yang Allah kehendaki. Ada yang Allah azab dia dengan dosanya, itu pun juga yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah tuh nggak peduli mau ada orang dosanya cuma 1. Kalau Allah mau mengazab, diazab orang tersebut. Teman-teman sekalian, kita cukup belajar dari makhluk namanya iblis al-la'in. Sudah ibadah kepada Allah 70.000 tahun lamanya. Katanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, iblis sudah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala 70.000 tahun lamanya. Ngapain? Sujud. Sujud. Kurang hobi apa iblis sama sujud? Sampai udah pernah sujud 70.000 tahun lamanya di atas muka bumi nih tempat yang kamu duduki ini sudah pernah dibikin sujud sama iblis. Ma min buq'ah fil ard wala fis sama illa waqad sajad fihi iblis sajdah. Kata Imam Ghazali, tidak ada 1 jengkal tanah di bumi ataupun di langit melainkan sudah pernah dibuat sujud sama iblis. Hobinya sujud.
Senengannya sujud si iblis. Sampai Allah hancurkan bumi karena Allah nggak setuju sama perbuatannya ahli bumi. Jin waktu itu menempati bumi, mereka saling bunuh, saling tikam, saling benci, saling hasut satu sama lain. Allah sebel sama hamba-hamba yang begitu, Allah hancurin. Kemudian Allah sisakan si iblis karena bagusnya ibadahnya, karena dia sujud terus-terusan. Allah naikin dia ke atas langit, dapat julukan tawusul malaikah, burung meraknya para malaikat, padahal dia bukan termasuk dari malaikat. Sampai ketika Allah menghendaki, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Habisnya Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada segenap penghuni langit, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada segenap malaikat-malaikatnya, wahai para malaikatku, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis ini tantang petenteng, padahal dia hobinya sujud. Di bumi sujud, di langit sujud. Allah heran, iblis, mama na'aka antas juda id amartu. Kata Allah, kenapa kamu nggak mau sujud padahal aku yang perintahkan? Aku memerintahkanmu, kata Allah, buat sujud. Kenapa kamu nggak mau sujud? Iblis nggak bilang, maaf ya Allah, tadi saya nggak dengar. Nggak gitu. Itu namanya orang bandel. Atau misalnya, males banget dah saya Allah mau sujud, pinggang lagi sakit misal, nah itu orang males namanya. Atau si iblis nih misalnya gitu ya, iblis nggak bilang kayak begini, ya Allah kan tadi perintahnya sama malaikat, saya kan bukan malaikat ya Allah. Nggak gitu juga, itu namanya orang tukang protes, jago ngeles. Enggak juga. Akan tetapi iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Tanah mah diinjek-injek ya Allah. Api saya lebih mulia daripada dia. Ogah saya sujud sama dia. Hati-hati, sepanjang zaman ada iblis-iblis yang menghancurkan kehidupan manusia. Ngapain saya hadir majelisnya Ustazah Halimah? Dia lebih muda dari saya lebih pintar dari dia. Ngapain? Hati-hati. Hati-hati dengan perasaan ana khairun minhu. Gak ada. Tidak, bahkan saya denganmu atau siapapun dengan siapapun, gak ada. Saya berbicara di hadapanmu bukan karena saya lebih baik darimu. Camkan ucapan saya, bukan. Saya pegang mic di depanmu saat ini, kamu mendengarkan saya, kamu menyimak saya, bukan karena saya lebih baik darimu, bukan. Tidak pernah ada jaminan atas hal tersebut. Jika saya saat ini berbicara kepadamu dan kamu mendengarkan saya, hanya karena saya telah mempelajari ilmu agama ini dan saya dapat menyampaikannya kepadamu. Ini hanyalah soal ilmu, ini hanyalah soal kemampuan. Sama halnya dengan
dokter yang ngobatin pasien, apakah dokter itu lebih sehat daripada pasiennya? Belum tentu. Apakah dokter itu udah pasti lebih panjang umurnya daripada pasiennya? Belum tentu. Lah kenapa kok dokternya berani-beraninya ngobatin pasiennya? Karena dia sudah belajar, karena dia memiliki kemampuan atas hal tersebut. Itu sebabnya dokternya ngobatin pasiennya. Sama dengan yang saya lakukan pada saat ini. Tapi bahwa saya lebih baik darimu, bahwa saya masuk surganya duluan denganmu, amin. Tapi belum tentu bahwa saya pasti akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap begitu, tapi belum tentu. Kita semua nih, teman-teman saudariku sekalian, saya, kamu, orang tuamu, anak-anakmu, sama kayak kaset. Kayak kaset. Dari luar kadang-kadang suka nggak ketahuan isinya apa. Isinya orang-orang zaman dulu nih, generasi milenial ke atas tahu tuh ada kaset zaman dulu ya Bu ya. Itu kadang-kadang kalau dari luar suka nggak kelihatan isinya apa. Begitu dimasukin ke kotaknya, dipencet, baru deh tuh nyala. Oh yang ini dangdut, oh yang ini ceramah, kan begitu. Kita semuanya nih kaset. Belum ketahuan nilainya, isinya, sampai kita dimasukkan ke dalam kotak bernama kuburan. Begitu kita masuk kubur, kita baru akan tahu nilai kita seperti apa. Begitu datang ajal menjemput, kita baru tahu seperti apa selama ini Allah menilai kita. Apakah kita adalah hamba yang dirahmati, ataukah kita adalah hamba yang dilaknati? Apakah kita adalah hamba yang dicinta, dikasihi, ataukah kita adalah seorang hamba yang dimurka dan dibenci? Saudariku sekalian yang saya muliakan, iblis ibadah 70.000 tahun, disayang Allah, dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia meskipun dia bukan termasuk dari kelompok malaikat, akan tetapi hanya karena satu dosa. Ketika ia disuruh sujud kepada Nabi Adam dan dia tidak mau melakukannya, Allah mengatakan padanya, fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ini satu dosa. Bayangkan dengan berapa dosa yang telah kamu lakukan. Bayangkan dengan berapa banyak perintah sujud yang kamu lewatkan. Bayangkan dengan berapa banyak aturan-aturan Allah yang kamu langgar. Bayangkan berapa banyak hal-hal haram yang telah kamu kerjakan. Bukankah pantas jika Allah berkata kepada kita, fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu dari rahmatku, sesungguhnya aku telah murka padamu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang begitu, ada yang hanya karena satu dosa Allah usir dia dari rahmatnya, ada. Tapi ada juga dosanya banyak, tapi ia kembali kepada Allah. Tapi Allah menyayangi dia, tapi Allah mengampuni dosanya, Allah terima dia. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan bercerita, dakhalal mar'ah al-fajirah
al-fasiqah ilal jannah bikalbin. Kata Nabi Muhammad, ada seorang perempuan fasik, fajir, pezina, seorang perempuan baghiyah. Baghiyah itu, mohon maaf, pelacur, PSK, masuk surga Allah hanya gara-gara memberi minum anjing. Ada dia lewat di jalanan, kemudian dia lihat ada seekor anjing lagi mau minum dari sumur, tapi nggak nyampe, palanya tuh nggak nyampe ke sumur tersebut. Dia berusaha untuk menjulur-julurkan lidahnya, nggak nyampe. Perempuan itu lewat, hatinya ngerasa kesian sama anjing ini. Dia nggak kemudian ngambil batu dia lempar, najis nih, nggak gitu. Hatinya punya rahmat, hatinya punya kasih sayang. Dia ambil terompahnya, dia ambil sendalnya, sepatunya, dia kemudian ambil air di sumur tersebut, didekatkannya air itu ke mulutnya anjing. Anjing tersebut meminum dengan lahap, kelihatannya masih haus. Diambil lagi air tersebut, terus dia beri minum kepada anjing tersebut tanpa menyentuhnya, karena dia tahu anjing ini adalah binatang najis. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala bilang, dia merahmati hambaku, bagaimana mungkin aku tidak merahmati dia. Allah mengampuni dosanya, memberikan taubat padanya. Dia pun kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Ada yang begitu juga. Kamu, saya termasuk yang mana? Yang kayak iblis Allah usir dari rahmatnya hanya karena satu dosa, ataukah menjadi yang Allah ampuni dosa-dosanya meskipun bergunung-gunung hanya karena Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayanginya? Kita hanya bisa berharap, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Minal aidi. Kalau kita dapat ampunan Allah, kita pun kembali kepada fitrah. Kita pun kembali menjadi hamba yang terampuni dosanya, dan wal faizin, kita menjadi hamba Allah yang sukses. Hamba yang sukses tubuh Kak Dek, bukan yang hartanya paling banyak. Enggak. Kamu jangan menyangka kalau hartamu banyak berarti kamu udah sukses. Mungkin dalam pandangan manusia iya. Hamba yang sukses itu bukan yang meraih gelar dan jabatan. Tuh orang sekarang kepilih jadi anggota dewan, dia sekarang kepilih jadi bupati, dia sekarang kepilih jadi gubernur, dia sukses. Dalam pandangan manusia mungkin, akan tapi dalam pandangan Allah yang sifatnya kekal abadi, tidak pernah berganti, tidak pernah berubah, Allah Subhanahu wa taala punya definisi tersendiri mengenai kesuksesan seorang manusia. Apa kata Allah? Silakan baca nih di surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul
ghurur. Shadaqallahul azim. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti bakalan mati. Kamu, saya, kita semua bakalan mati nih Bu nih. Kak, Dek, semuanya bakalan mati. Dan mati itu nggak pandang umur. Ada yang udah tua, ada yang udah sakit tapi nggak mati-mati. Ada yang masih sehat, masih segar bugar, kemudian mati begitu aja. Nggak pakai sebab-sebab pula, mendadak meninggal begitu aja. Ada? Ada. Makanya kalau lagi dibilangin tentang urusan mati, jangan ngerasa saya mah masih rada lamaan. Belum tentu. Belum tentu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti bakalan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semuanya bakal dibayar sama Allah pahalanya. Semuanya bakal dibalas, kebaikan ataupun dosa-dosanya yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti. Kemudian Allah kasih definisi kesuksesan. Faman zuhziha anin nar. Siapa yang dijauhkan dari api neraka. Zuhzih. Zuhzih itu kayak begini ini. Kamu kalau bawa anak kamu, bawa anak kecil, kamu sayang banget sama anak kecil tersebut, umur 4 tahun, 5 tahun, masih belum ngerti bahaya. Kemudian di depannya ada lubang, di depannya ada api, di depan kamu tuh ada api. Kemudian kamu rela, kamu yang lebih dekat ke arah bahaya untuk kamu jauhkan anak kamu tersebut itu dari hal yang berbahaya. Itu namanya zuhzih. Lagi di apa tuh namanya, kamu geser, kamu hindarkan orang yang kamu sayangi dari sesuatu yang berbahaya. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan sama Allah dari api neraka, siapa yang dihindarkan sama Allah dari api neraka, siapa yang dijagain sama Allah Subhanahu wa taala sampai enggak sama sekali ngerasakan panasnya api neraka, merasakan letupan api neraka, dengan cara Allah lewatkan di atas jembatan sirat secepat kilat. Siapa yang dijaga Allah sampai tidak merasakan panasnya neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa itab, tanpa dipermalukan terlebih dahulu, faqad faz, dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang berhasil. Dia adalah orang yang berjaya. Dia adalah orang yang menang. Ucapkanlah selamat pada dirimu jika hari itu kamu menjadi salah satunya. Di dunia ini belum saatnya, di dunia ini belum waktunya. Siapapun kamu, mau punya harta berapa banyak pun kamu, mau punya anak suksesnya kayak apapun dia, mau punya rumah segede apapun, mau punya jabatan setinggi apapun, mau dicinta sama suaminya sebesar apapun, selagi kamu belum pasti akankah terhindar dari neraka atau justru memasukinya, akankah kamu masuk ke dalam surga ataukah kamu tertinggal di dalam neraka di saat kamu melewati jembatan siratnya?
selagi keadaanmu belum pasti, selagi tanganmu belum bisa bersalaman dengan tangan Nabi besar Muhammad di akhirat nanti, selagi wajahmu belum bisa bertatapan dengan wajah Nabi Muhammad di akhirat nanti, selagi kakimu belum menjejak di dalam surganya nanti, kamu belum menjadi orang yang sukses. Sekarang kita masih baru bisa berdoa dan berharap. Sekarang di dunia saatnya kita untuk memastikan langkah. Kenapa saya sampaikan ini panjang lebar, Bu, Kak, Dek? Karena saya sayang. Saya mau kamu selepas Ramadan seperti ini melihat kepada dirimu. Jalan saya ini udah bener apa belum? Saya ini udah mengarah ke surga apa belum? Saya ini sudah kiranya hati saya lurus kepada Allah, atau masih banyak tertarik sama dosa-dosa, masih banyak tertarik sama kehidupan dunia? Saya sampaikan ini kepadamu karena saya sayang. Saya kesian sama dirimu sebagaimana saya kesian sama diri saya. Saya ingatkan kamu sebagaimana saya selalu mengingatkan diri saya, Halimah, perjalanan masih panjang. Pastikan kamu sudah berada di jalan yang benar. Saya sampaikan pula padamu hal yang sama, Bu, Kak, Dek, Nah, perjalanan akhiratmu sangat panjang, dari kematian hingga surga. Ia adalah perjalanan ribuan tahun yang harus kamu tempuh. Pastikan kamu sudah berada di jalan yang benar. Mau terus-terusan ngerjain salah sampai kapan? Mau terus-terusan bikin dosa sampai kapan? Mau terus-terusan tertarik sama yang haram sampai kapan? Jangan sampai kamu menyesal. Jangan sampai kamu menyesal. Enggak apa-apa kalau hidup di atas muka bumi ini ada sakit-sakitnya, enggak apa-apa. Kalau ada hidup di atas muka bumi ini ada omongan orang lain enggak enak di hati kita, enggak apa-apa. Kalau hidup di atas muka bumi ini ada yang nyakitin kita, ada yang bikin luka di hati kita, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Manusia termulia Nabi Muhammad pun bahkan disakiti. Manusia paling indah di atas muka bumi itu pun bahkan dilukai. Enggak apa-apa. Itu semua adalah ujian yang harus datang dalam kehidupan kita. Enggak apa-apa. Ada yang dikasih kemiskinan, ada yang dikasih ketertolakan, ada yang dihina, ada yang dibully. Enggak apa-apa. Sya'nul hayah, hidup memang seperti ini, teman-teman. Kita belum sampai surga. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita hanya perlu memastikan jangan sampai kita menjadi orang yang gagal di akhirat nanti. Jangan sampai ketika kita lihat kawan-kawan kita, keluarga kita yang kita hidup bersamanya waktu di dunia, mereka ada dalam barisan Nabi Muhammad, mereka ada dalam barisan Nabi Muhammad,
sementara kamu tidak berada di antara mereka. Jangan sampai kita gagal di akhirat. Jangan sampai kita sial di akhirat. Jangan sampai kita dibenci, dimurka oleh Allah justru saat kita masuk ke negeri akhirat. Jangan sampai kita lihat orang-orang yang biasa kita lihat mereka waktu di dunia melewati jembatan secepat kilat, sementara kita berada di dalam neraka di bawah mereka. Penyesalan luar biasa. Bi'san nadamah, nadamah yaumal qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di akhirat nanti. Karenanya saya sampaikan padamu, yuk belajar lagi dan lagi, yuk berkaca, ngelihat diri, sudah benarkah jalan saya ini? Gampang kok Islam itu. Yang dosa ditaubati, jangan lagi ulangi. Tetapi kebaikan kerjakan walaupun lelah. Usir kemalasan, perangi hawa nafsu. Sholatmu jagain. Sholat fardu jangan ditinggal, usahakan berjamaah. Kan agama Islam mah gitu-gitu aja, nggak ada yang berat kok. Saya nggak pernah lihat ada orang masuk rumah sakit gara-gara kebanyakan sholat, kebanyakan makan. Iya, Ustazah si fulana meninggal, Ustazah kenapa? Terawihnya kebanyakan. Pernah dengar gitu? Nggak pernah, nggak pernah. Yang ada justru karena waktunya buka puasa Ustazah, dia embat semuanya. Dia buka puasa Ustazah, minum kopi, makan duren, padahal dia darah tinggi. Yaitu jangan salahin siapa-siapa. Dia buka puasa Ustazah, makan kolak, minum sirup, padahal dia punya diabetes. Ya salah siapa? Tapi yang namanya menjalani agama gampang, gampang banget. Kamu sholat berjamaah, usahakan itu. Ditambahin dengan sholat-sholat sunnah. Kalau pagi ini sholat sunnah namanya apa? Kalau malam sholat malam namanya apa? Tahajud, witir. Bu, itu nggak malu apa? Yang umur udah nyampe 60 tahun belum bisa bangun tahajud juga tuh mau nunggu apa itu? Saya mau tanya beneran dah ini. Itu yang rambut udah mulai beruban di atas umur 50 tahun, subuh aja masih suka hampir kehabisan waktunya. Kamu mau jadi apa hidupnya? Hah? Mau ngapain hidup kamu? Kamu pikir kamu nggak bakalan mati apa? Adik-adik, jangan kamu pikir kalau kematian itu ngelihat angka. Kalau kamu nggak mulainya dari sekarang, kapan lagi? Yuk, pemudi, pemuda, nasya' fi taatillah, yang hidup dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 kelompok orang yang akan dinaungi di bawah naungan arsy di saat tidak ada naungan selain naungannya. Nggak kepengen apa dek?
kamu di saat menghadap Allah nantinya, kamu bisa bilang, ya Allah, saya udah tahajud dari usia 15 tahun dan tidak pernah saya tinggalkan seumur hidup. Enggak kepengen apa? Jadi hamba-hamba yang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala bahkan dari sejak usia muda. Kamu bisa bangga di hadapan Nabi Muhammad jika kamu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat bahkan dari sejak usia muda. Yuk semuanya sama-sama belajar. Insya isinya agama cuman gini aja, gini aja. Yang dosa ditaubatin, yang taat dikerjain, yang haram-haram ditinggalin. Masa umur udah segini masih tertarik aja sama barangnya orang? Pergi pengajian cari sendal yang rada bagusan, punyanya orang, kalau orangnya kelihatannya dia lupa nih, kemudian kamu ambil. Kata Nabi Muhammad SAW, danik min haram. Satu danik yang haram. Danik tuh kayak 5.000 perak gitu Bu, kalau di kita 10.000 perak gitu. Tapi uang haram yang kamu ambil bukan hakmu untuk itu. Harus kamu bayar di akhirat nanti dengan 70 kali sholat fardu yang diterima Allah SWT. Jangan jadi orang yang menyesal di akhirat nanti hanya karena kepengen duit yang gak seberapa, yang haram-haram kamu kerjain, yang bukan hakmu kamu kuasai, kamu ambil. Mau kamu bayar dengan ibadah semacam apa di akhirat nanti jika bahkan ibadahmu sendiri saja penuh dengan kekurangan. Dah gak usah berani sama yang haram. Adik-adik yang masih punya pacar, putus dek. Kamu gak bakalan kuat sama dosanya. Kamu bakalan kuat ditinggalin sama pacarmu, tapi kamu gak bakalan kuat kalau kamu ditinggalin sama Allah Ta'ala. Saya kasih tahu kamu gak bakalan kuat kalau di hari akhirat nanti kamu gak diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad. Tapi selagi di dunia ini, kalau pacar kamu gak mau ngakuin kamu gak akan kenapa-napa. Maka yang kamu sanggup kerjain. Jangan sampai akhirnya kamu harus menanggung sesuatu yang di akhirat nanti kamu gak bakalan sanggup. Buat ibu-ibu nih, sedikit-sedikit rezeki nggak apa-apa Bu. Makan begitu-begitu aja, nggak bisa makan macem-macem kayak orang-orang karena kamu memiliki uang yang terbatas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah mikir buat ngambil hutangan riba, nggak usah mikir buat ngambil pinjol, nggak usah. Sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun rezekimu nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidup. Maka kalau kepengen hidupmu dalam keadaan damai, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berkah, hidup jangan kebanyakan gaya. Jelas? Kalau kamu kepengen gaya, tar di akhirat. Kalau kamu kepengen membusungkan dada, berbangga-bangga, ntar di akhirat. Kalau kamu bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim sampai kamu masuk ke dalam surga, kamu bisa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa mendengar ketika Allah berkata, aku telah ridho kepada kalian semuanya. Pada saat itu silahkan busungkan dadamu. Pada saat itu kamu mau gegayaan gak apa-apa.
Ustazah kelamaan banget nungguin akhirat. Oke baiklah, saya bikin jadi dekat. Kalau nanti ajal kamu menjemput, dan itu bisa besok, bisa lusa, bisa besok, bisa lusa. Kalau nanti ajalmu menjemput, kalau nanti malaikat Israel datang padamu, kemudian Allah bukakan pintu-pintu langitnya, melihat tempat kembalimu adalah surga, silahkan berbangga diri pada saat itu. Saya buat jadi jarak pendek sekarang. Kalau nanti kamu berada di keranda, kamu dibawa kerandamu ini sama orang-orang yang masih hidup, sementara kamu posisinya sudah meninggal dunia, dan kamu dengar malaikat-malaikat di sekelilingmu berkata, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Saat itu kamu sudah tahu bahwa kamu adalah seorang hamba yang Allah ridho padamu, sehingga kamu pun berkata, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban, seperti yang diceritakan Nabi Muhammad. Orang kalau dirahmati Allah, disayang Allah, jenazahnya saat dibawa, ribuan malaikat-malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian dia pun berkata dengan rasa senang, rasa bangga, asri ubi, cepetan dong, jangan lelet-lelet bawa saya, ayo buruan cepetan nih, saya udah gak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah. Allah Tuhan saya ridho pada saya dan dia tidak murka pada saya. Cepetan, saya buru-buru kepengen ketemu sama Nabi Muhammad. Cepetan, saya udah rindu kepada Nabi Muhammad. Jika itu terjadi kepadamu, silahkan berbangga, silahkan membusungkan dada. Dan itu bisa terjadi bulan depan, tahun depan, saat ajal datang menjemputmu. Ia bukan waktu yang lama. Yang sekarang di dunia, saudara-saudaramu udah pakai iPhone, kamu masih pakai Nokia. Yang sabar aja nggak apa-apa. Orang-orang di sekelilingmu udah sering jalan-jalan keluar kota atau bahkan keluar negeri, kamu nggak pernah pergi kemana-mana karena uangnya hanya cukup untuk membiayai sekolah anak-anakmu di pondok pesantren. Nggak apa-apa, nggak usah. Perginya nanti langsung aja ketemu Nabi Muhammad. Jalan-jalannya nanti langsung saja. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah itu menyenangkan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk, gak usah mikir berbangga-bangga di sini. Kita semoga menjadi orang yang layak berbangga di akhirat nanti. Dunia tempatnya sabar, nanti di akhirat biar penuh pembalasan pahala dari Allah Ta'ala untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri majelis kita dengan hari ini, tepat hari ini, haul dari Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Saya rasa saya pernah juga bikin hari ini, bikin hallnya bertepatan dengan hall Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, bertepatan dengan saya di sini juga ya.
Nah, saya mau membaca sholawatnya Habib Saleh. Silahkan kalau yang nggak tahu sholawatnya bisa buka di Google. Ketik aja sholawat Habib Soleh. Nah itu sholawat yang sangat nikmat sekali. Kita akan baca 10 kali. Bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub tuslihu bihal qulub tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat ini kalau dibaca 10 kali insyaallah taghfiru bihal dunub, dosa-dosa kita Allah ampuni. Tuslihu bihal qulub, hati kita Allah benahi, Allah baguskan, Allah bersihkan, biar hatinya semuanya jadi hati yang bersih, amin. Tantaliku bihal usub, masalah-masalah yang bulat, masalah yang ruwet, masalah yang susah, semoga dilancarkan Allah SWT, semoga diurai sama Allah SWT, jadi lancar semuanya. Talinu bihas su'ub, yang keras-keras biar jadi pada lembut, jadi pada lunak. Hati yang keras biar jadi pada lembut. Keras kepala nih kadang-kadang kita kan, atau keluarga kita. Nah kita doakan mudah-mudahan keras kepalanya jadi digantikan Allah dengan kelembutan hati insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawatnya mau kita baca 10 kali bersama-sama. Ini yang ada air boleh dibuka airnya, nanti kasih minum anak-anaknya, keluarganya. Yang airnya udah nggak ada, nggak usah ngambil air tetangganya ya. Dah kita doa aja masing-masing, doain anak-anaknya, saudara-saudaranya. Yang sakit-sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit semoga Allah beri kemudahan. Dah siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihas su'ub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati al-fadila Sayyidil Habib Saleh Al-Hamid tanggulan Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa usuli mafruhim Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bijahi Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqi salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqi suratil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan wa uswadair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut taubatan qabla al-maut taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut wa afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa nasiban min al-jannah wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa auzi'na syukra na'maik wa adhikna barda afik wa halawata munajatik. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dan yang sedang mendengarkan kajian ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati semuanya ya Allah, ampuni semuanya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami ngaku ya Allah, telah banyak dosa-dosa kami, telah menggunung kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau tidak sayangi, pastilah sial kami ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau tidak sayangi, pastilah gagal kami ya Allah. Pastilah celaka dan hancur diri ini ya Allah. Ya Allah, kami ngaku telah banyak dosa yang telah kami lakukan. Kami ngaku selama ini telah membiarkan hati tidak terjaga. Ya Allah, kami ngaku selama ini seringkali membiarkan hati kami terkotori dengan benci ataupun penyakit lainnya ya Allah. Kami mohon padamu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan padanya yang besar ya Allah. Yang dosanya kecil tapi banyak, kasih ampunan yang banyak kan ya Allah. Bukankah Engkau adalah Zat yang maha dermawan? Bukankah orang dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan? Maka kami butuh padamu ya Allah, wahai Zat yang maha dermawan. Penuhilah segala kebutuhan-kebutuhan kami terhadap ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Kami berharap mata kami pantas buat pandang wajah Nabi Muhammad, tapi mata kami telah belepotan dosa. Karenanya ampuni dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa telinga kami ya Allah. Biar telinga kami pantas mendengar ketika Engkau berkata, aku telah ridha kepada kalian wahai ahli surga. Ampuni segenap dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa lisan kami ya Allah, karena kami ingin lisan kami dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir. Karena kami ingin lisan kami bisa kami pakai untuk ucap salam kepada Nabi Muhammad secara langsung. Tapi lisan kami telah belepotan dosa ya Allah. Tapi lisan kami telah berlumuran noda ya Allah. Tapi lisan kami ya Allah banyak berbicara apa yang haram untuk kami sampaikan ya Allah. Lisan kami berapa banyak menghujat, lisan kami berapa banyak membicarakan aib orang. Kami mohon ampuni ya Allah. Kami mohon ampuni ya Allah. Semuanya ya Allah, ampuni ya Allah. Dan bimbing lisan kami ya Allah, biar enggak lagi gampang-gampang nyakitin orang ya Allah. Bimbing lisan kami ya Allah, biar rajin sholawatan, rajin dzikiran, rajin baca Quran. Bimbing lisan kami ya Allah, biar lebih suka memuji daripada mencaci. Bimbing lisan kami ya Allah untuk berbicara hanya yang baik, atau jika tidak memilih diam. Bimbing tangan kaki kami, bimbing perut farji kami, bimbing hati kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosanya ya Allah. Mencintai selain-Mu lebih besar daripada cinta kami padamu. Maafkan hati kami ya Allah. Maafkan hati kami yang mencintai dunia dari-Mu lebih besar daripada kami mencintai-Mu ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah, agar dapat memahami makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Bimbing hati kami ya Allah, agar tidak mencintai siapapun lebih daripada cinta kami kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bimbing hati kami biar jadi hati yang senantiasa mengingat-Mu. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Hilangkan semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Kami memohon padamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehatkanlah yang sedang sakit di antara kami ya Allah, mudahkanlah yang sedang sulit di antara kami ya Allah, lapangkanlah yang sedang sempit di antara kami ya Allah. Berkahilah pondok pesantren ini, berkahilah pengasuhnya, berkahilah guru-gurunya, berkahilah santri-santrinya, berkahilah ilmunya, berkahilah donatur-donaturnya, berkahilah semua yang ikut serta berbuat kebaikan di pondok pesantren ini dan di tempat-tempat kebaikan yang lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah semua yang ada di tempat ini ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hambamu yang salehah, kumpulkan kami dengan orang-orang saleh-salehah di dunia hingga di hari akhirat nanti ya Allah. Di akhirat nanti kumpulkan kami dengan manusia paling saleh, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semua perempuan-perempuan yang salehah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat.